sekarang kita akan masuk insya Allah pada kesempatan ini. Semoga Allah berkahi bab ke-76 dari kitab Riyadhus Shalihin yang tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang bab sabar menahan gangguan. Nah teman-teman sekalian, ini juga termasuk salah satu ciri khas kita sebagai seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah. Bagaimana sabar itu sangat menonjol dan menjadi sebuah karakter dasar dari setiap muslim. Karena memang kita dianjurkan untuk melakukan atau menghadapi permasalahan yang sedang ada dengan sabar. Kita nggak akan memiliki solusi yang lain. Kata Umar radhiyallahu anhu dalam pembukaan bahasan kita ini, siapa yang sedang melalui ujian, lalu kemudian dia bersabar, dalam arti kata menerima itu sebagai keputusan Allah, kemudian dia berinisiatif mencari jalan keluarnya, maka dia akan mendapatkan pahala, dia akan mudah melaluinya, dan dia akan mendapatkan jalan keluarnya. Namun kalau seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian dia tidak bersabar, nggak bisa menerima, berkeluh kesah sana sini, semua pihak yang dia bisa salahkan disalahkan, ya. Maka orang seperti ini akan mendapatkan dosa, sulit untuk melaluinya dan tidak menemukan jalan keluarnya. Yang mana Anda pilih? Toh juga ujian sedang datang. Misal contoh, Anda bangun tidur dalam kondisi sakit. Anda terima tidak terima, Anda sudah sakit. Anda keselio, Anda diganggu orang, terjebak di macet, atau apa saja. Semuanya sudah terjadi. Jadi pilihannya adalah sebagaimana kata Umar, kalau Anda menerimanya sambil Anda berikhtiar mencari jalan keluar, bangun tidur sakit, oh Allah lagi uji saya. Kemudian ikhtiar minum obat ke dokter misalnya, istirahat, ya, maka selesai. Anda dapat pahala, Anda mudah melaluinya, dan juga Anda akan menemukan jalan keluarnya. Tapi kalau Anda sebaliknya tidak bisa menerima, berkeluh kesah, maka Anda akan berdosa. Karena seakan-akan memprotes keputusan Sang Pencipta Allah, Anda sulit melaluinya. Terus Anda berkeluh kesah sana sini, tapi Anda yang jadi sulit. Karena terbebani lagi dengan pikiran-pikiran, kenapa saya tertimpa ini? Bagaimana caranya supaya saya mendapatkan jalan keluarnya misalnya? Dia terbebani dan akhirnya sulit mendapatkan jalan keluarnya. Nah ini bab yang akan kita bahas teman-teman sekalian, sabar dalam menghadapi gangguan dan cobaan. Diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah mengangkat dalil pertama dalam bab ini adalah surah Al-Imran ayat 134. Ayat ini tentu tidak asing, sering kita bahas dan juga sudah dibahas di bab yang sebelumnya, yaitu bunyinya wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang suka memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Bagaimana caranya memaafkan orang lain? Tentu hanya bisa bagi orang-orang yang sabar. Ini sudah kita singgung ya di bab 75 pada pertemuan yang lalu, bagaimana beberapa hadis yang dibahas oleh Imam Nawawi rahimahullah, ya, kalau singkat saya ada 6 atau 7 hadis ya, yang ini kalau saya tidak salah sekitar begitu hadis yang kita bahas kemarin, itu semuanya membahas tentang masalah bagaimana seseorang itu bisa legowo, memaafkan, dan juga berpaling dari orang-orang bodoh. Ya sudah, jangan balas kebodohan dan kesalahan dengan kebodohan juga dan kesalahan, ya. Dan ayat ini menjelaskan kalau ada orang yang suka memaafkan orang lain karena sabarnya dia, maka dia termasuk orang-orang yang muhsinin, orang yang berbuat baik, dan Allah suka dengan orang yang berbuat baik itu. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 43 yang berbunyi walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan barang siapa yang bersabar juga memaafkan, maka sungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Di sini dijelaskan, dan siapa yang bersabar, artinya ujian akan datang dalam kehidupan kita. Ada saja orang yang tidak menyukai kita. Teman-teman sekalian, walaupun Anda berusaha menjadi orang yang paling santun, paling dermawan, paling berakhlak, ya, tetap saja akan datang orang-orang yang tidak menyukai Anda. Tidak akan mungkin orang semua mengacungkan jempol buat Anda. Pasti akan ada orang yang memberikan jempol bawah, bukan gacok ke atas tapi ke bawah. Saya pernah berbicara dengan Dr. Ziyad Abadi, hafizahullah, salah satu guru kami di Jordan. Nama ini sering saya sebutkan karena saya memang banyak bertanya pada beliau tentang hukum-hukum syari, dan beliau Masya Allah sangat cepat responnya.
Saya mengatakan, ada apa sebenarnya Syekh? Saya panggil beliau Syekh. Waktu itu beliau sedang datang ke Indonesia. Saya sudah coba menjadi pribadi yang baik. Artinya, saya tidak mengganggu orang lain. Dan saya coba berusaha menyampaikan agama Allah ini dengan tidak menyinggung, tidak menyebutkan nama orang lain. Kalaupun ada satu keliruan, saya coba minta maaf. Itu pun kekeliruan di pandangan sebagian orang. Mungkin tidak semuanya juga saya pandang itu adalah sebuah kesalahan misalnya. Kalau mau kesalahan saya akuin misalnya. Tapi kenapa masih saja ada orang yang selalu mencari-cari kesalahan. Lalu dia tersenyum dan mengatakan kepada saya, Khalid, apa kau mau orang semuanya begini mana kamu? Tidak mungkin akan ada orang yang seperti ini. Subhanallah, jawaban ini saya pegangi sampai hari ini. Dan saya selalu mengajarkan jawaban seperti ini kepada siapapun yang saya temuin, yang saya bisa berbagi. Gitu kan. Di YouTube saja ada acungan jempol atas, ya, ada bawah. Dan subhanallah, sebagus apapun acara yang ada, seringkali masih ada saja orang yang mengacungkan jempol bawah. Ceramah, nasihat, kebaikan, mengajak orang ke agama Allah, ada yang mengacungkan jempol bawah. Saya pernah melihat tilawah Al-Quran Syekh Abdullah Juhani hafizahullah, salah satu imam haram yang sangat indah suaranya. Waktu itu saya lagi ingin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, melunakkan hati, ya. Maka pada saat saya dengar, saya ketik nama beliau, kemudian saya klik saja untuk saya dengarkan, tanpa saya perhatikan masalah jempolnya gitu. Tapi setelah selesai saya dengar 15-20 menit, subhanallah, saya tidak sengaja melihat acungan jempol itu. Ada yang acung jempol ke bawah. Kalau kita pikir-pikir, orang ini untuk apa datang mendengarkan Al-Quran, kemudian dia acung jempol ke bawah? Apa manfaatnya buat dia? Ya udah, dia cari cuplikan yang menurut dia baik. Dia mau nonton sesuatu yang buruk pun dalam pandangan agama itu hak dia. Dia akan tanggung sendiri dosanya. Tapi dia masuk ke channel Al-Quran, Imam Haram, yang tulus membaca ayat Al-Quran, lalu kemudian dia acungkan jempol ke bawah. Subhanallah, saya mengatakan maha suci Allah yang mendatangkan. Ada saja ya ujian-ujian datang kepada seorang hamba, dan ada saja orang yang seperti ini. Jadi kalau datang ujian atau gangguan dari orang lain, maka Anda nikmati saja itu. Anggap itu adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita lebih dekat kepadanya, agar kita bisa meraih pahala sabar. Karena tidak mungkin kita mendapatkan pahala sabar kecuali dengan ujian.